liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Yakin dengan janji Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat dari rumahnya keluar menuju perjalanan, melakukan perjalanan menuju majelis ilmu, janjinya Nabi sahala lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan jalan menuju surga insyaallah. Ya, makanya al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Semakin terang cahayanya, insya Allah semakin kecil kemungkinan kita akan jatuh terperosok salah jalan. Semakin redup cahayanya, tentu semakin susah untuk berjalan melangkah yang benar. Makanya doa Nabi setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini menjadi wirid kita harusnya di setiap paginya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita masuk tadabbur surat baru, surat Al-Qalam. Jadi sudah selesai 3 surat ya, Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Muzammil. Ini masuk Al-Qalam. Wahia makkiyatun, sama. Ini masih surat-surat yang turun di kota Makkah ya. Sudah bisa ditebak ya, isinya kalau nggak akidah kisah. Itu belum banyak bahas hukum. Hukum nanti di fase Madinah. Belum banyak bahas muamalah. Muamalah itu hablun minanas, hubungan kemasyarakatan, adab bertamu, ya, hukum jual beli, itu bab muamalah semua ya. Baik, di awal surat Allah berfirman, kita simak, semoga Allah mudahkan bisa selesai satu pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ibnu Katsir memenggalnya 1 sampai 7, motongnya nanti berikutnya 8 sampai 16. Sudah sesuai dibuat tematik oleh beliau. Nun, apa artinya Pak? Nun? Nek diundang jawabannya non, itu non ya. Nah ini nun ya. Jadi ini artinya tidak ada. Wallahu a'lam. Ini mirip alif lam mim shad qaf, sama semua artinya. Hanya Allah yang tahu, maka tidak perlu dibahas. Kalau sudah disebut oleh alimnya saja sudah wallahu a'lam, kita sudah serahkan juga kepada para ulama ya, tidak dibahas. Wal qalami, dan demi kolam. Apa kolam? Pena.
wama dan apa-apa yasturuna yang dituliskannya. Ini sebab qasam, Pak. Gaya Al-Quran itu selalu begitu. Kalau ada pembicaraan yang penting didahului dengan sumpah. Nek manusia boleh bersumpah hanya dengan nama Allah, tapi Allah boleh bersumpah dengan apapun yang dianggap penting oleh Allah. Misalnya wal asr, demi waktu, ya, walayalin ashr, ya, demi waktu malam, walail wadduha. Jadi waktu itu penting sekali, makanya sering dipakai sumpah oleh Allah. Kali ini Allah bersumpah dengan kolam, wal kolami, dan kolam pena, wa mayasturun, dan apa yang dicatat. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, banyak hadis serupa, kita ambil beberapa yang redaksinya masyhur saja. Nabi bersabda begini, An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, kata Abi Hurairah. Berarti hadis ini kuat, Pak. Kalau sami'tu itu berarti saya dengar, bukan jarene. Nek amba'ana itu jarene. Ya, bahasa Indonesianya apa? Saya diberitahu. Nah, berarti kan jarene siapa? Jari siapa? An Abi Hurairah an Umar bin Khattab qala. Nah, itu. Nah, ini langsung mendengar, berarti kuat. Sami'tu, saya mendengar Nabi bersabda, inna awwala syai'in, sesungguhnya pertama kali khalaqahullahu, yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Jadi Nabi menegaskan makhluk Allah pertama kali adalah pena. Pokoknya Pak, semua selain Khalik adalah makhluk. Neraka itu makhluk apa bukan? Makhluk. Surga makhluk. Pokoknya semua nanti bisa bicara dengan izin Allah. Namanya makhluk. Termasuk kolam ini makhluk. Allah ciptakan makhluk bernama kolam yang pertama. Kemudian khalaqan nun, kemudian Allah menciptakan nun, wahia ad-dawatu. Nun itu ada yang mengartikan adalah tintanya, ya. Kemudian Allah perintahkan summa qala lahu, kemudian Allah perintahkan kepada kolam, uktub, tulis. Kolamnya menjawab, wa ma aktub, apa yang harus saya tulis? Qala, Allah berfirman, uktubi ma yakunu ay huwa kainan min amalin aw rizkin aw asarin aw ajalin fakataba dzalika ila yaumil qiyamah. Tulis semua kejadian-kejadian yang akan terjadi, termasuk takdir-takdir hamba-hambaku, kata Allah. Ya, maka nanti di hadis Arba'in Nawawi, kalau pernah dikaji barangkali, manusia itu diciptakan dalam 3 fase, ya Pak. Yakun arba'ina yauman nutfatan, 40 hari masih berwujud nutfah, cairan. Summa yakunu alaqatan misla dzalika, 40 hari kedua, berarti hari ke-80 sudah menjadi segumpal alaqah, darah. Maka nek keguguran sudah hampir masuk bulan ketiga, itu sudah berupa apa namanya, gumpalan darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika, kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Mudghah itu sudah berbentuk janin, ya. Kemudian Nabi sampaikan summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayangfuhu fihi ruha, maka dia tiupkan ruh ke dalam janin itu, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, sembari menegaskan 4 kalimat. 1, bikat birizkihi, Allah catat untuknya jatah rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi, apa ajal? Matinya. Makanya rizki sama nyawa itu beriringan terus, ya. Wasyaqiyun, celakanya, dunia akhiratnya Allah tahu.
dia akan diuji dengan kesulitan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah juga sudah tahu. Au-sa'idun, atau bahagianya, mungkin hidupnya di dunia mudah, di akhirat mudah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Allah juga maha tahu. Ya, maka 4 hal ini ditegaskan. Nah, ini ditegaskan, makanya takdir itu 4 kali Pak ditulisnya ya. Satu ini, pertama kali ditulis sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, pas menciptakan kolam, sudah ditakdirkan. Jenengan belum ada, sudah ada catatannya. Itu yang pertama. Yang kedua di janin, ya. Itu. Yang ketiga pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena malam itu ditulis takdir setahun yang akan terjadi. Jadi dirinci siapa yang mati, siapa yang lahir, siapa yang dapat rezeki, siapa yang apes, siapa yang sial, dapat musibah, itu lengkap pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat takdir yaumi, harian, dalam surat Yasin, kulla yaumin huwa fi sya'nin, di setiap harinya Allah dalam kesungguhannya, kesibukannya, mengatur takdir hambanya. Ya, jangan dimaknai kerepotan ya Pak, tidak boleh. Ya, Allah dalam kerepotan tidak. Allahu ala kulli syai'in qadir, semua gampang bagi Allah. Artinya yang mati hari ini siapa, yang lahir siapa, yang dapat rezeki siapa, itu sebenarnya turunan dari yang Allah takdirkan pertama kali menciptakan kolam. Ya. Yang wajib dipahami Pak, takdirnya kita nggak tahu, maka tugas kita apa? Ikhtiar. Berikutnya tawakal. Nah, tawakal itu ada 2 rukunnya Pak. Rukunnya 2. Satu, akhdul asbab. Akhdul asbab itu ikhtiar yang serius, yang masuk akal. Ya, masuk akal. Makanya Nabi bersabda, ikhris ala ma yanfa'uka. Ikhtiarlah yang maksimal menurut ilmunya. Ya, artinya apa? Yang logis-logis lah kalau ikhtiar itu. Ini musim hujan, masa malah mantrap dodolan es misalnya Pak, ya nggak apa-apa. Ya, tapi itu kurang pas begitu. Ya boleh aja, mungkin orang khilaf ya beli itu. Ya ini kan, tapi kata Nabi itu bukan yang mayang fauka, itu kurang maksimal itu. Ya ini maka manusia itu nggak ngerti takdirnya di mana, seberapa wajibnya ikhtiar. Nah justru nanti Pak, banyak sekali pahala-pahala kita tuh diraih dengan ikhtiar. Maka ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan sedekah, nggak bisa dihapus dengan amal yang lain. Justru dihapusnya dengan apa? Bekerja, mencari nafkah yang halal. Nah itu Masya Allah ya. Makanya Nabi itu seneng ada pemuda datang kemudian mau minta-minta dinasihati sama Nabi. Ya, dikasih tambang sama kampak. Ya, kamu masuk ke hutan itu, kemudian kamu bongkok kayunya, kamu bawa keluar hutan, jual ke pasar. Ya, sebagian kamu tabung, sebagian kamu pakai untuk nafkahi keluargamu. Itu perniagaan yang beruntung. Maka itu yang dipuji oleh Allah, kasbul mar'i biyadihi, orang yang ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi keliru Pak, kalau ikhtiar nggak ada manfaatnya karena sudah dipastikan apanya? Takdirnya. Kita nggak ngerti takdirnya kan. Coba berani nggak? Misalnya nanti ada makan nanti, misalnya ngomong, saya nggak mau ngambil nasi, nek takdirnya kenyang, rakyo kenyang sendiri, berani nggak kira-kira? Kan nggak berani Pak itu kan. Ya mesti mendekat kan kalau ada kudapan atau nasi kan gitu. Karena logikanya begitu manusia itu ya, pasti ada ikhtiar. Wong burung saja itu syaratnya diberi oleh Allah, kata Nabi kan begitu. Takdu himason, pagi hari keluar terbang. Burung nggak ada Pak, berangkatnya siang-siang nggak ada. Kalau hadisnya loh ya, burung dablek itu ya nggak ada. Mesti manuknya mangkatnya esok-esok Pak, risik kasih itu. Takdu, godati itu pagi.
Tagdu himason, dia terbang pagi hari dalam keadaan lapar sekali. Ya, terbang kemana pun dia nggak ngerti mau dapat di mana, tapi dia terbang aja. Tapi masya Allah jaminan Nabi, tarauhu bitonan, sore hari pulang dalam keadaan bitonan apa? Kenyang, Pak. Ini, itu burung. Yang burung tidak pernah punya logika yang cerdas, dia punya insting saja, tapi sudah cukup dijanjikan oleh Allah pasti. Nek cari wong Jawa apa Pak? Gelem obah mesti mamah. Tapi enggak, nek mamah mesti obah ya Pak. Kan mamah ini. Ya. Itu istilahnya artinya apa? Enggak ada sesuatu itu enggak pakai ikhtiar, itu enggak ada. Ya memang nanti ada Kak, nek debat rezeki ada yang pakai ikhtiar, ada yang enggak. Tapi sebenarnya itu ikhtiar enggak langsung saja. Jenengan baik sama orang Pak, baik sama orang. Ya, janjinya Nabi jelas loh. Ya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi yaumil qiyamah nafasahu anhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan mukmin, satu saja jenengan mudahkan dia, jenengan akan dimudahkan urusannya oleh Allah dunia dan akhirat. Dengan caranya Allah, enggak harus lewat orang itu. Ya, tiba-tiba aja di rumah lagi santai-santai ada yang ngirimi apa? Bacaan. Ya, ini berarti pakai ikhtiar enggak kita? Enggak, cuma ikhtiarnya itu kebaikan kita sama orang, enggak langsung Allah kirim orang lain baik sama kita. Jadi sebenarnya semua itu ikhtiar, cuma ada yang langsung, ada yang tidak secara langsung ya. Sama debatnya Imam Syafi'i sama siapa? Imam Malik ya. Imam Malik kan yakin rezeki itu enggak harus ikhtiar gitu. Imam Syafi'i rezeki enggak datang kalau enggak ikhtiar itu. Oh, debat podo pintere Pak gini. Murid sama guru 11-12 kemampuannya mungkin ya, imbang lah gitu ya. Adu dalil rak rampung, ya sudah pamitan. Imam Syafi'i Mas pulang melihat pedagang naikkan dagangan, menurunkan dagangan ya, dibantu oleh Imam Syafi'i diopahi. Berdiopahi, beli oleh-oleh, dibawa ke rumah gurunya kan. Gurunya masih belum beranjak dari majelis ilmu, masih duduk baca kitab itu. Syafi'i sudah senang sekali ya, itu menang dia kan. Ya, ditotok, dijawab, ternyata Syafi'i berkata, guru, tahu enggak saya dapat dari mana roti ini, oleh-oleh ini ya? Enggak tahu, saya beli. Uangnya dari mana? Saya kerja, bantu orang, dapat duit, tak belikan roti, tak antarkan jenengan. Andaikan saya nggak kerja, nggak dapat roti ini. Ya. Oh iya, nah kamu tahu nggak? Sejak kamu pergi pamitan tadi, saya belum pindah tempat, masih baca kitab. Tiba-tiba kok kamu ngetuk pintu datang, bawa roti. Nah, saya kerja nggak? Nggak kerja kan? Nah, tapi kenapa dikirimi roti oleh Imam Syafi'i? Karena itu gurunya sudah ikhtiarnya apa? Minterkan muridnya rasa terima kasih, ngasih oleh-oleh ke gurunya. Sebenarnya kan ikhtiar Pak itu, cuma tidak langsung saja. Jadi jangan takdir kemudian dipahami ngawur, nggak usah ikhtiar, ya pasrah total sama Allah, keliru ya. Ini tidak boleh. Sebagaimana orang-orang Jabariyah itu keliru, sama Qadariyah. Baik, ini masalah takdir memang agak panjang dibahas oleh Ibnu Katsir dalam awal pembahasan ini. Wa ma yasturun, dan yang dicatat tadi ya sudah cukup nih, saya cukupkan satu hadis saja karena hadisnya banyak yang mirip, yang masyhur yang saya bacakan tadi. Ini sumpahnya Allah. Nah, kenapa Allah bersumpah? Karena Allah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Nah, ayat kedua ini ya jawab qasamnya, artinya apa? Kenapa Allah kok bersumpah? Karena ada yang penting mau disampaikan. Apa yang penting mau disampaikan? Ayat 2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kau gila wahai Muhammad, kamu nggak gila gitu. Jadi ini ayat ini masih edisi hiburan dari Allah, karena di awal dakwah Nabi dituduh macam-macam.
pembohong, pengkhianat, tukang pecah belah masyarakat. Dulu sebelum ada Muhammad itu Mekah damai-damai saja. Orang nyembah patung nggak ada yang ngelarang. Orang mau zina nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Orang mau bunuh ya nggak ada yang mempermasalahkan. Gara-gara dakwah Muhammad ini dia mecah belah, jelek-jelekan Tuhan-Tuhan kita. Makanya dituduh Muhammad itu memecah belah. Termasuk Muhammad gila. Padahal dulu Pak, yang ngasih julukan Al-Amin itu siapa? Mereka sendiri itu. Kan Nabi nggak minta itu. Beliau ini Al-Amin sebelum jadi Nabi atau sudah jadi Nabi? Sebelum kan? Makanya Pak, pentingnya apa namanya? Branding ya. Jangan kita itu penting branding apa? Menjaga kebaikan akhlak dimanapun kita berada, itu branding kita. Artinya apa? Memang begitu Nabi ngajari kita ya, untuk selalu memperbaiki diri ya, sebelum merintahkan orang. Makanya Allah menghibur ini, ndak semua ungkapan mereka dusta. Kamu ndak gila Rasulku, kamu nggak gila. Begitu kata Allah. Ma anta bi nikmati rabbika bimajnun, kamu nggak gila. Ya. Masya Allah ya, ini yang menguatkan langsung Rabbul Alamin Pak. Ya. Tentunya ini hiburan yang langsung maces gitu. Ya. Banyak kelebihan sahabat itu ya. Ada yang dikirimi salam sama Allah ya. Hebat nggak dikirimi salam kok sama Allah itu? Kita dikirimi salam sama orang terkenal sedikit aja kan sudah Masya Allah itu ya. Ini dikirimi salam sama Allah. Salah satunya adalah Khadijah. Khadijah itu Jibril mendatangi Rasulullah, nyampaikan, ya Muhammad sampaikan kepada Khadijah, Allah titip salam buat dia. Masya Allah Pak, ada hamba dititipi salam sama Khalik penciptanya. Ini luar biasa ya, mesti punya keistimewaan tertentu. Ini singkat saja yang kedua ya. Jadi hiburan bagi Nabi, Allah menegaskan, kamu ndak gila ya. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan sungguh untukmu pahala yang tidak putus. Ini lagi-lagi motivasi dari Nabi, dari Allah ya. Jadi ini menegaskan dalam keterangannya, semua yang dilakukan Nabi pahalanya nggak akan putus. Untuk Nabi saja Pak. Nabi menyampaikan apapun kebaikan diikuti, pahalanya nggak putus. Tapi untuk umat Muhammad, untuk kita, yang tidak putus 3 kata Nabi. Ya sudah disabdakan Nabi kan, hadisnya masyhur ya. Idza mata, kalau manusia mati. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati, inqata'a. Inqata'a itu apa? Terputus. Amaluhu, amalnya. Dia sudah nggak bisa beramal Pak. Nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa darus, berhenti dengan mati. Tapi aliran pahalanya nggak berhenti kalau dia siapkan 3. 1, shadaqatun jariyah ya. Sedekah jariyah itu nggak berhenti. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Ini makanya Nabi bersabda, manil kayyis, siapa yang cerdas itu? Al-Kayyis yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu Pak, dia ngerti hidup ini nggak panjang. Normalnya berapa kita ini? Normalnya 80. Bonusnya 20 ya. Normalnya 60 sampai 70 Pak ya. Boleh minta umur panjang asalkan tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya apa? Menggunakan dengan amanah. Karena umur itu kan amanah. Besok diminta pertanggungjawaban kan. Fima afnahu, umurmu dipakai apa? Ya. Maka nek manusia daripada umur panjang elek, lebih baik ya mati saja kan gitu ya. Hisabnya jadi ringan gitu. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan tentang amanah umur itu, fima afnahu, untuk apa dihabiskan. Lah karena umur kita pendek Pak, yang cerdas jadi orang itu cerdas, maka nyiapkan 3 itu kalau bisa ya. 1, shadaqatun jariyah, maka mindsetnya dirubah,
harta pasti dibawa mati, ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, Pak. Ini saya baca di banyak keterangan para ulama termasuk pensyarah hadis, ilmu yang tafa'u bih itu adalah ilmu din yang pertama. Ya, ilmu din. Kalaupun ilmu dunia itu yang mengarah kepada din. Ya. Yang mengarah kepada din itu artinya digunakan untuk kebaikan agama. Ya. Misalnya ilmu matematika. Kan ada orang konyol ngomong begini, ini guru konyol juga ini. Nggak usah belajar matematika, nggak bakal ditanya di kuburan itu. Ditanya nggak Pak di kuburan? Nggak kan? Tapi ilmu matematika penting nggak? Penting Pak. Kalau nggak bisa matematika, kita nggak bisa ngitung ilmu. Padahal ilmu itu sepertiga ilmu. Ilmu waris, ilmu faraid. Wah itu penting. Saya beberapa hari yang lalu bahas tentang faraid. Faraid itu ngeri ternyata ya. Ngeri kalau kita khianat sama Allah. Ayat 13-14 itu tentang pembagian warisan, Pak. Ayat ke-15 Allah sampaikan, tilka hududullah, itu aturan dari Allah. Wa may yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, kata Allah. Siapa yang menentang aturan waris dari Allah, ya, dia ngeyel, bantah, maunya dibagi dengan aturan sendiri itu, Allah sampaikan yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan ke neraka khalidan. Apa khalidan? Kekal di neraka. Misalnya ngengkel, wis ora jamane wong lanang 2 kali lipatnya perempuan, wis padha wae lanang wedok bagi padha. Wah iki tentang aturan Allah ini, begini ini. Ya. Itu nanti di bab waris. Nah ini nggak bisa ngitung kalau nggak bisa ilmu matematika. Berarti matematika ini yang bernilai pahala kalau untuk kepentingan akhirat tadi. Ya. Ini ilmu yang manfaat. Waladun soleh, anak yang soleh dan solehah. Ini masya Allah. Jenengan sudah meninggal, anak pada sholat baca Al-Quran. Ya, pahalanya insya Allah akan sampai kepada orang tuanya. Ya, doa apalagi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shaghira atau rabbayani shaghiran, pahalanya akan sampai, Pak. Makanya nanti bahas tentang investasi anak itu masya Allah ya, itu luar biasa, jangka panjang, tapi begitulah Allah membalas keletihan, kepenatan kita mendidik dengan investasi pahala yang tidak ada putusnya sampai kita meninggal di kubur ya. Nah itu untuk kita Pak. Jadi terbatas 3 tadi yang akan terus mengalir. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tepat 3 hal yang disampaikan Allah. 1, Allah menguatkan Nabi, kamu ndak gila sebagaimana omongan orang. Jangan dengarkan omongan orang kafir. Fokus saja berdakwah. 2, ya, pahala dakwahmu itu tidak akan pernah putus sampai hari kebangkitan kelak. Yang kedua. Yang ketiga, sungguh kamu akhlaknya sangat mulia. Ini yang muji Allah, Pak. Jadi Allah muji hambanya bernama Muhammad karena akhlaknya mulia. Ya ini, makanya akhlak itu ada 2, Pak. Ada 2 ya. 1 akhlak yang tabi'i. Tabi'i ini tabiat. Nek basa Jawane gawan bayi. Ya, bisa Pak, gawan bayi. Ya. Gawan bayi itu turun siapa biasanya? Orang tuanya ya. Bismillah. Ada sahabat calon sahabat ketika itu namanya Abdullah bin Salam. Ini ulamanya Yahudi. Dia ngerti ada 4 pertanyaan yang bisa jawab hanya Nabi. Kalau nggak Nabi nggak bisa jawab. Itu tes pertama ketika Abdullah bin Salam kedatangan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Abdullah bin Salam pengen ngetes, ini Nabi tenan ora gitu. Mau dicek ya. 4 pertanyaan. 1, apa hidangan pertama penghuni surga? Ini saya ngerti mau Nabi.
Ya, nek Nabi gak ngerti gitu. Ya, jangan ngerti kan kalau sudah baca hadis ya kan gitu. Yang kedua, anak itu mirip siapa? Ya, bapaknya atau ibunya? Yang ngerti mau Nabi saya bisa jawab ini. Itu kata Abdullah bin Salam loh. Ini ulamanya Yahudi. Yang 34 apa yang lupa ini? Ya. Ini terkait dengan tadi Pak karakter itu ya. Ini yang saya maksud tadi tobi'i gawan bayi ya, itu nggak lepas memang dari orang tua. Ya, makanya ketika Ibrahim alaihissalam, Ibrahim itu nabi yang dijuluki innahu awwahun halim, sosok yang lemah lembut sekali Ibrahim. Kan kemarin saya kisahkan ketika menghadapi orang kafir ada dua model. Ini ditiru oleh Umar. Nabi siapa? Yang berdoa, ya Allah jangan sisakan satu pun orang kafir hidup di dunia ini, bunuh semua, begitu kan ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Ibrahim sudah dibakar, diusir ya, kemudian beliau diburu juga oleh Namrud. Ketika ditawari mau diapakan ini ya, beliau hanya menjawab in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Monggo ya Allah, kalau mau diadab nggih monggo, niku hambane jenengan, terserah panjenengan. Tapi kalau panjenengan ampuni, kalau engkau ampuni ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini lembutnya siapa? Nabi Ibrahim. Maka anaknya lembut sekali. Siapa? Ismail itu lembut Pak. Maka ini nggak tahu. Karena ini pendapat Pak, nggak dalil, bukan hadis. Pendapat para ulama, kalau karakter itu lebih didominasi nurun dari bapaknya katanya. Ya. Jadi anak yang ngamuan gitu, mungkin bapaknya, mungkin Bapak ini namanya pendapat ulama kan itu ya. Lah kecerdasan katanya dari ibunya, karena ada dalil wa basyaruhu bi gulamin alim. Ya. Akan lahir dari rahimnya Sarah anak yang cerdas, namanya siapa? Ishak. Nah, maka Ishak itu terkenal dengan kecerdasannya, makanya dia nama lainnya siapa? Ishak Israel. Nah, makanya Bani Israel itu terkenal apa? Cerdas Pak. Yahudi itu kan pinter-pinter itu, maka disebut Bani Israel. Nah, Israel itu siapa? Yakub. Ya, punya anak namanya Ishak tadi ya. Ishak ya punya anak namanya Yakub tadi ya. Itu keturunannya cerdas-cerdas itu. Baik, itu kembali ke tadi ya. Maka Rasulullah akhlaknya luar biasa. Maka akhlak ada dua. Yang pertama adalah tobi'i. Tobi'i ini tabiat. Nah, ini kalau sudah dianugerahi, masya Allah Pak, banyak bersyukur kita ini ya. Punya orang tua yang kalem, atau sebaliknya tegas, pemberani, dermawan, ya produktif, banyak kebaikan yang ditebar. Ini nggak ada yang sia-sia. Insya Allah nurun ke siapa? Anak-anaknya. Ya. Ini karena yang bisa merubah anak kita itu orang tua, kata Nabi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Anak itu lahir sudah mengesahkan Allah Pak. Ini harusnya paling susah dirubah itu adalah fitrah mengesahkan Allah. Gak ada bayi lahir cengar kok mengatakan Allah tiga, Tuhan misalnya Allah atau siapa itu, tidak ada. Bayi cengar mesti Tuhannya Allah satu. Ya, gak ada bayi cengar kok ada Tuhan Siwa, Tuhan Wisnu, Tuhan siapa, itu nggak ada. Ya, Tuhan hanya Allah. Nah, siapa yang merubah itu? Kata Nabi, fa'abawahu, pendidikan kedua orang tua, ayah bundanya, yuhawidanihi, anak tadinya mengesahkan Allah, dia jadi Yahudi karena orang tuanya Yahudi. Au yumajjisanihi, karena bapaknya penyembah api, anaknya jadi penyembah api, padahal pas lahir mengesahkan Allah. Au yunassiranihi, anaknya mengesahkan Allah, dididik ala Nasrani, anak tumbuh jadi Nasrani. Ini yang paling susah aja bisa dirubah oleh orang tua, apalagi yang lebih mudah, termasuk akhlak tadi.
Makanya pendidikan orang tua paling berpengaruh. Nah, ini yang pertama, kalau punya tabiat itu namanya rezeki, Pak. Dan ini memang ada dalilnya. Satu hari Abdul Qais ini namanya, seorang sahabat. Dia masuk Islam, dekat dengan Nabi, cerita banyak sama Nabi. Nabi tersenyum kemudian mengatakan, inna fika khoslataini yuhibbuhumullah. Anda ini punya dua sifat, dua-duanya sifat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa ya Rasulullah? Al-hilmu wal-anah. Al-hilm, lemah lembut, wal-anah, yang kedua kamu orangnya enggak tergesa-gesa, tidak kemerungsung, Pak. Kan ada model wong itu apa? Kemerungsung ya, senengnya mepet-mepet, terus bingungan, kuncinya sering apa? Sering hilang padahal di mana? Di kantong. Wes modelnya macam-macam orang ini. Nah, ini namanya enggak anah, ini namanya kebalikannya apa? Al-ajalah. Dia malah nanya sama Nabi, ini sejak saya belajar Islam atau sejak dulu ya Rasulullah? Itu sejak kecilmu. Ini yang namanya gawan bayi itu, Pak. Itu anugerah, Pak. Kalau memang modelnya itu kalem, misalnya apa, dikasari orang yang guyu ya, nek jawane luweh ya, lemah teles Gusti Allah sing balas gitu ya. Ini yang dua, kemungkinan padu dirawani balas. Yang kedua memang ngalahan gitu ya, ini ya ini. Ini kalau ada anugerah, Pak, Masya Allah ya, termasuk dermawan itu anugerah ya. Ada memang tipikal orang Arab itu karom, kata Nabi ya, itu sejak kecil mereka sudah karom dermawan dan dilatih oleh orang tua mereka. Maka mereka rebutan, Pak. Yang ngasih minuman jamaah haji siapa, yang ngasih makan siapa, yang ngasih penginapan siapa. Sejak dulu tradisinya dari Bani Ismail itu sudah biasa begitu. Kedermawanannya orang Arab. Ya, karom. Yang kedua, akhlak itu ada yang kasbi. Kasbi itu bisa diikhtiari, bisa dirubah. Makanya Nabi bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi nggak ada yang nggak bisa dirubah. Makanya jenengan pernah dengar hadis kan? Ada sahabat gumun, Pak. Nabi ini sering mencium cucunya. Ini kepala suku, Pak. Ketemu sama Nabi, ya, dia gumun, jenengan nyium cucu ya Rasulullah. Rasulullah malah kaget. Ya. Lah iya kenapa? Saya itu cucunya 9, tidak pernah tak cium gitu. Wah. Kemudian Nabi sampaikan, ketahuilah innar rifqa, sesungguhnya lemah lembut itu bagian dari hiasan manusia. Itu kalau sudah dicabut oleh Allah, yang ada adalah sifat apa? Keras galak. Maka berlembut-lembutlah kepada anak-anak kita ya. Ini Nabi, nah makanya ketika dia minta nasihat, ausini, nasihati saya ya Rasulullah. Nabi satu nasihatnya, la taqdab, jangan mudah marah ya. Kemudian dia tanya lagi, ausini ya Rasulullah, nasihati saya Rasulullah, la taqdab, jangan mudah marah. Sampai yang ketiga ditambahi sama Nabi, walakal jannah, kamu kalau nahan emosi bisa bagimu surga. Ini berarti yang nanya sama Nabi ini orangnya apa? Suka marah. Berarti bisa dirubah nggak, Pak? Bisa. Yang pertama paling menentukan apa kata Nabi? Ternyata teman, ya, kawan karib. Makanya Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Orang-orang itu tergantung siapa teman akrabnya. Jenengan nek serawung kalih tiang punten gampang misuh. Ya. Nah, biasanya tiang pundi sing seneng misuh itu. Ya ora mundi-pundi ya, Pak. Memang lingkungannya barangkali begitu. Ya. Ya, saya pernah sering di pasar dulu bersama sales-sales itu ya. Sales itu bukan semuanya. Yang saya temui beberapa tuh sering ngapusi, Pak. Dibel sama juragane ya. Neng di gitu. Padahal sama saya di Solo itu Teng Kudus bos gitu.
Padahal ya dari Solo Pak itu. Wah sampai ini ngapusi Mas gak oleh, kamu Surabaya Pak itu. Ya begitu ya. Pas di Kudus di Karanganyar ngomongnya malah itu, wes gitu ya. Lagunya emang gitu ya, gitu. Ya. Lah yang begini ini Pak nular Pak itu. Iya nular itu. Su'ul khulqi yu'di. Ya. Karakter buruk itu nularnya lebih cepat. Makanya kalau mau merubah akhlak itu yang pertama adalah cari kawan yang lembut yang baik. Sedangkan kalau bergaul dengan orang yang omongannya tertata, tidak suka misuh-misuh, insya Allah tertahan. Meskipun punya pengalaman gampang ucapkan itu mesti malu. Makanya benteng pertama dari dosa dan keburukan apa? Rasa malu. Ya kan begitu Pak. Isun lah, koncone halus-halus mosok kasar dewi miso-miso dewi ya. Ini makanya bisa dirubah Pak, nggak ada. Nah, ini termasuk nggak bener nih pepatahnya. Apa Pak? Yen watuk iso ditambani, yen watak angel tambanane ya. Ya itu ada benarnya juga. Memang angel Pak, kalau ndak mau apa? Merubah. Nah, termasuk nggak mau cari lingkungan yang baik, yang lembut. Nah, insya Allah bisa, Pak. Nggak ada yang nggak bisa ya. Karena Nabi bersabda jelas, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kayak ini. Apa akhlak Nabi? Dijawab simpel oleh Aisyah. Kana khuluquhul Quran. Kamu tanya, akhlak Nabi apa? Ya Quran. Ya, kamu lihat Quran, buka. Setiap ada sifat lembut, Nabi orang yang paling lembut. Ketika ada sifat amanah, Nabi orang yang paling amanah. Ketika ada sifat jujur dalam Quran, tidak ada yang jujurnya mengalahkan Nabi. Itulah maka disebut Nabi itu Quran berjalan. Ya, Masya Allah. Sampai ayat keempat berarti malam hari ini ya tadabbur kita. Semoga dimudahkan Allah. Lanjut pada ayat-ayat berikutnya. Karena sudah Isya, kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.